Halo semua, akhirnya kemarin saya ngupgrade MacBook Air saya. Ini MacBook Air tahun 2017, jadi masih yang versi lama, yang layarnya masih bisa nyala. Oh, nggak bisa nyala ya? Oh iya ini, logonya masih bisa nyala. Yang masih pakai bezel yang cukup tebal seperti ini. Jadi sebenarnya saya kan saat ini tuh komputer utama saya, laptop utama saya itu Legion Pro. Eh, ini ya, di sini yaitu adalah laptop saya. Cuman itu kan laptop gaming jadi agak berat ya. Beratnya kalau nggak salah sekitar 2,5 kilo, dan saya tuh akhirnya tuh males untuk bawa kemana-mana karena harus bawa tas yang cukup gede dan lain sebagainya. Terus saya mikir saya kan punya MacBook yang sudah jarang banget dipakai, terus akhirnya saya memutuskan untuk ya sudahlah pakai ini untuk komputer kedua yang bisa dibawa-bawa. Tapi kendalanya saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka pakai macOS, jadi saya tuh sukanya pakai Windows. Jadi versi MacBook ini kan masih bisa pakai Windows ya, diinstal dengan Bootcamp. Saya sudah ada video sebelumnya di mana saya nginstal Bootcamp di macOS ini ya, di MacBook Air ini. Dan yang jadi kendala lagi, ini kan speknya 8 GB RAM-nya dan juga storage-nya 128. Ketika diinstal Bootcamp, itu Bootcamp-nya tuh maksimal kalau nggak salah sekitar 40-an giga. Jadi mepet sekali instalasinya. Setelah diinstal itu sisanya paling sekitar Windows kosongan tuh kalau nggak salah sisa nggak nyampe 10 giga sih ya. Ini sekitar 9 giga. Setelah saya install aplikasi-aplikasi yang saya pakai itu tinggal mungkin sekitar 5 giga kali ya. Jadi agak sedikit mepet. Akhirnya saya kemarin memutuskan untuk upgrade RAM-nya, SSD-nya. Jadi kemarin saya modalin ini ya, MacBook Air saya tambahkan aksesoris-aksesoris yang menurut saya bisa berguna. Dan ya, ini adalah list dari upgrade yang saya lakukan sehingga ini menjadi sebuah laptop yang menurut saya jadi sangat-sangat berguna sekali buat saya. Oke, yang pertama saya upgrade adalah ini ya, case untuk MacBook. Ini saya beli harganya 100.000 kalau nggak salah, 99.000. Ini saya beli di Tokopedia, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Dan cukup oke. Saya beli yang warnanya kayak clear gini ya. Saya lupa nah, frosty black kalau nggak salah namanya. Dan cukup oke menurut saya. Alasannya kenapa saya pakai ini, yang pertama adalah karena keamanan ya. Jadi ini kemarin tuh sempat saya taruh gini aja di bagasi motor saya. Jadi saya kan pakai Vasio, dan ternyata bisa masuk gitu ya. Jadi saya nggak perlu bawa tas, saya langsung masukkan aja ke bagasi ya. Tapi setelah saya langsung masukkan ke bagasi itu bagasinya kan plastik, dan ini kan MacBooknya kan dari besi ya. Jadi plastiknya tuh kalah. Jadi kemarin baret-baret semua. Ternyata karena kan kalau naik motor kan pasti bergetar ya, jadi bagasinya malah yang kena baret-baret gitu ya. Saya lihat ininya sih nggak ada masalah dari MacBooknya. Jadi akhirnya saya pakai case ini supaya untuk biar motor saya nggak terlalu baret-baret dalamnya. Aksesoris kedua yang saya beli itu adalah charger tambahan ya. Ini saya beli harga 200-an ribu. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Ini jelas bukan yang asli ya, jadi ini agak sedikit jelek build quality-nya, tapi nggak ada masalah ketika dipakai. Jadi rasanya sih aman-aman saja dengan harga 200 ribuan seperti ini ya. Dan ini berguna buat saya karena saya tuh nggak suka bawa ngelepas pasang charger terus terang. Jadi kalau di kantor saya ini chargernya sudah nempel ya di meja ya, jadi tinggal saya pakai. Tapi kalau saya mau keluar itu saya malas untuk ngambil chargernya, lepas charger terus ngebawa chargernya gitu ya. Saya lebih suka ini terus ada di, misalnya ditaruh di motor gitu ya, biar nggak terlalu sering bongkar pasang aja sih. Karena MacBook ini juga jarang banget ngisi baterainya, karena baterainya cukup awet ya, sekitar 10 jam kalau nggak salah. Aksesoris wajib lainnya untuk pengguna Windows di MacBook itu adalah mouse, dan tentunya ada mousepadnya. Ini mouse-nya saya pakai dari Logitech Pebble M350. Ini saya sudah punya sudah lama memang.
dan juga ini ya, kalau untuk mousepadnya saya pakai dari Red Dragon. Alasannya cukup simple ya, karena walaupun trackpad di MacBook itu bagus banget ya, presisi, enak banget dipakainya, tapi itu kalau dipakai di macOS, kalau dipakai di Windows itu menurut saya kok nggak nyaman ya. Ada perbedaan di sensitivitasnya. Saya harus nge-tweak registry untuk ngeganti scrollnya dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang masih belum bisa untuk pinch zoom. Jadi ada banyak sekali kendala ketika kita menggunakan trackpad di MacBook, walaupun bisa dan sebenarnya nggak mengganggu kinerja juga sih ya. Tapi jauh lebih enak kalau menggunakan mouse ketika kita mungkin kerja yang cukup berat. Nah, aksesoris selanjutnya saya beli adalah ini ya. Ini adalah case untuk laptop 13 inci dan ternyata pas sekali untuk dipakai di MacBook Air ini ya. Dan posisinya itu pas gitu ya, nggak terlalu lega, nggak terlalu sempit juga, jadi cukup nyaman. Dari mousepadnya juga bisa masuk ya, saya masukkan ke sini biasanya. Dipakai seperti ini. Charger juga bisa masuk bersama dengan mouse-nya. Jadi ya, saat bepergian biasanya tinggal taruh ini. Dan penting untuk pakai case yang nggak terlalu besar. Kenapa? Karena kalau terlalu besar dia akan sempit. Saya sebenarnya sudah punya case yang mirip dengan ini untuk yang laptop saya 15 inch, 16 inch sebetulnya. Tapi ketika saya pakai itu nggak bisa masuk ke motor saya karena terlalu tebal ya, karena terlalu besar. Dan ini masih bisa masuk ke bagasi motor. Ya, itu adalah semua aksesoris yang saya beli. Untuk SSD-nya sendiri saya upgrade dari 128 menjadi 512. Saya beli di Tokopedia. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Supportnya oke banget menurut saya, dan barangnya juga oke. Jadi enaknya beli di toko ini, OS-nya tuh sudah pre-install. Jadi ketika kita beli itu sudah ada Mac OS-nya, tinggal kita pasang aja. Jadi tinggal plug and play, kita tinggal bongkar MacBook-nya. Dan kita bisa bongkar sendiri karena ketika kita beli SSD-nya itu kita dapat semua peralatannya juga ya, tools-nya kita dapat semua, jadi nggak susah. Jadi tinggal dibongkar aja MacBook-nya dari case belakangnya. Setelah itu dilepas baterainya, dipasang SSD-nya, dan sudah gitu aja ya. Dibongkar SSD-nya, dilepas dan dipasang lagi. Juga dikasih tutorial videonya juga, dikasih linknya untuk ke YouTube-nya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih cukup oke ya. Dan kayaknya saya cukup rekomen dengan toko ini karena yang pertama dia nggak minta bintang 5 ya untuk reviewnya, untuk mendapatkan support atau mendapatkan bantuan dari mereka, atau garansi juga, karena garansinya dari mereka memang benar-benar garansi aja. Dan itu aja sudah menjadi sebuah faktor yang buat saya jadi nilai positif ya di toko itu ya, karena banyak sekali toko-toko online yang agak kurang bener ya, dan hanya memberikan garansi kalau dikasih bintang 5, itu kan nggak bener lah ya. Dan di toko ini kayaknya sih oke dan cukup recommended. Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.